Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alpin dari F4811 dengan nomor induk 1030124000229. Langsung saja kita ke soal pertama. Kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan X per X plus 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri agar persamaan ini hasilnya menjadi kurang dari sama dengan 0. Kalau dipindah ruaskan, tandanya jadi negatif. X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menyamakan pembilang dengan cara menggaris silang dan menyamakan penyebut. Jadi X plus 2 dikali X plus 1 dikurangi X kali X min 1 per X min 1 kali X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengalihkan ini dengan ini, mengalihkan ini dengan ini. Ini tidak perlu dikalikan karena ini sudah menjadi persamaan linear, fungsi linear. Kita akan kalikan X kali X kuadrat plus 2 kali X, 2X, X kali 1 plus X, 2 kali 1 plus 2, kurangi min X kali X, min X kuadrat, min X kuadrat, min X kali 1, min X kali min 1 plus X per X min 1 plus kali X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita akan mengoperasikan dengan pangkatnya sama, jadi X kuadrat dikurangi X kuadrat habis, kemudian 2X tambah X jadi 4X, 2 tidak ada lagi jadi plus 2 per ini min 1 X plus 1 kurang dari sama dengan. Setelah kita mendapatkan fungsi linear, kita akan mencari titik pemecah atau titik pembuat 0. Jadi untuk 4X plus 2, titik pembuat 0-nya adalah 4X sama dengan min 2, X sama dengan min 2 per 4. Jadi, atau kita bisa sederhanakan menjadi min 1 per 2. Untuk X sama dengan, untuk X min 1, jadi titik pembuat 0-nya adalah 1. Untuk X plus 1, titik pembuat 0-nya adalah min 1. Setelah itu kita akan buatkan garis bilangan dan isikan titik pembuat 0 ini masukkan ke dalam garis bilangan titik pembuat 0. Kita mulai dari min 1 per 2 dan 1. Untuk menentukan apakah daerah ini positif atau negatif, kita bisa lakukan dengan cara mengganti nilai X dengan angka yang sangat besar. Katakanlah 1 juta, ini hasilnya positif, ini positif, positif kali positif, positif bagi positif, berarti di sini positif, pindah ruas negatif, positif, negatif. Yang ditanyakan adalah yang kurang dari 0, berarti ini dari sini ke sini, dan ini sampai sini. Untuk min 1 bulatan kosong karena 0 tidak boleh 0 karena penyebut tidak boleh 0. Ini juga sama, tidak boleh 0, ini bulatan isi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
dari minus hingga sampai min 1 atau min 1/2 sampai 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencari nilai gradien atau M dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi kita dapatkan ini adalah X2 dan Y2, ini adalah X1 dan Y1. Jadi Y2 adalah 4 dikurangi Y1 1 per X2 2 min X1 3. Jadi kita dapatkan gradiennya adalah 4 kurangi 1 3 per 2 kurangi 3 min 1. Jadi gradiennya adalah min 3. Setelah kita mendapatkan gradien, kita akan memasukkan ke persamaan umum. Persamaan umum garis. Jadi kita ambil titik ini 3,1. Jadi Y persamaan umumnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita ambil titik ini atau ini, bebas, silakan pilih yang mana, tapi saya pilih ini. Jadi Y min Y-nya 1 sama dengan M-nya min 3 kali X min X1-nya 3. Y min Y1 sama dengan min 3 kali X min 3X min 3 kali min 3 9. Kita pindah luaskan 1 jadi plus 1, jadi Y sama dengan min 3X plus 9 plus 1, jadi Y sama dengan min 3X plus 10. Ini adalah persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4. Untuk mengeceknya kita bisa, kan tadi pakai titik ini, kita coba pakai titik ini, apakah sama hasilnya. Y-nya 4 sama dengan min 3 kali 2 tambah 10. 4 sama dengan min 6 tambah 10. 4 sama dengan 4. Sama. Selanjutnya kita akan di soal nomor 3 kita diminta untuk mencari domain dari G bundaran F dengan fungsi F cos sama dengan X dan fungsi G sama dengan X kuadrat. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengecek apakah terdefinisi tidak G O F itu terdefinisi atau tidak. Gimana caranya? Kita akan mencari domain F dulu. Domain F itu semua, karena ini cos X jadi terdefinisi di semua bilangan. Jadi domain F-nya fungsi bilangan real, atau kita dapat tulis min hingga sampai hingga. Untuk range G sama dengan, karena ini X-nya dalam akar, jadi kita harus ingat bahwa X dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Jadi kita dapat tulis 0 sampai hingga. Nah, jadi syaratnya adalah bahwa
DF beririsan. Kita akan mencari irisannya dengan FG. Sorry. RG kita akan mencari irisannya dengan DF. Kita mencari berarti RG nya adalah 0, hingga diiriskan dengan min hingga sampai hingga. Jadi kita cari yang paling kecil adalah ini. Jadi irisannya adalah 0, hingga. Berarti fungsi G komposisi F itu terdefinisi karena dia ada himpunan yang berhubungan. Jadi selanjutnya kita cari dulu fungsi dari G komposisi F. Dari G komposisi F. G komposisi F sama dengan G, atau dalam bahasa sederhananya, bahasa yang lebih mudah dipahami adalah kita akan mengganti nilai X pada G dengan fungsi Fx. Jadi G Fx-nya adalah cos X. Kita masukkan jadi G cos X. G X atau G cos X. Jadi akar cos X. Untuk kosinus rentannya adalah dari min 1 sampai dengan 1. Tapi karena ini kosinus ini berada dalam akar, jadi nilainya harus lebih besar dari itu. Jadi 0 sampai kosinus 1. 0 sampai kosinus 1 adalah jadi himpunan penyelesaiannya dari 0 derajat sampai dari 0 sampai 1. Untuk derajatnya, jadi himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis domain dari G komposisi F sama dengan semua bilangan X yang merupakan dari 0 derajat sampai 90 derajat atau 270 derajat sampai 360 derajat.